dua yang terakhir adalah banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Ada 3 caranya. 1, banyak membaca, itu namanya qiraah. Silahkan Bapak Ibu siapkan dari sekarang, targetnya khatam misalnya 1 kali berapa juz? 30 juz. Kalau mau gampang bagi 30, berarti 1 hari berapa? 1 juz. Paling gampang lagi, supaya nggak capek ngajinya, supaya nggak capek, bagi 1 juz 5 waktu sholat. Contoh, juz pertama itu Al-Baqarah plus Al-Fatihah. Al-Fatihah saya nggak hitung lah karena sudah hafal ya. Al-Baqarah itu 141 ayat, juz pertama. Bagi 5, 28. Jadi setiap ketemu waktu sholat, bagi 2 lagi. 28 bagi 2 berapa? 14. Sebelum sholat baca 14 ayat, setelah sholat baca 14 ayat. Itu 14 ayat tuh paling-paling nggak nyampe 5 menit Bu Pak. Kalau investasi 10 menit setiap waktu sholat, bagi 2 kita baca 14 ayat, itu insya Allah selesai Ramadan khatam Quran. Itu udah rumus. Ya, tidak cukup dengan amin, siapkan dari sekarang. Siapkan. Ya. Kemudian mengkaji, kajian tilawah. Itu tilawah itu di hadis Muslim pahalanya banyak. Ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi. Ya, kita ngajinya Quran hadis ya, biar ya, apa lebih kuat dalilnya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatsluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum. Ya, siapa yang bisa tilawah Quran, ngaji, tafsir, keluarkan misalnya untuk Ramadan 10 hari saya pengen tahu Al-Fatihah. Itu ketika dilakukan punya 4 keutamaan. 1, ghasyiyatuhum rahmah. Selama ngaji rahmat Allah dibentangkan. Kalau pengen doa cepat dikabulkan, kalau istighfar diampuni. Yang kedua, awas ini nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketenangan dalam jiwa. Bapak Ibu pengen di rumah tangga nyari sakinah, isi dengan Quran di rumah. Tidak pernah didapati orang yang setelah hafal Quran atau baru saja bisa baca Quran, mengaji dan tahu artinya, kecuali ada ketenangan dalam jiwanya. 3, wahafathumul malaikah, malaikat berkerumun menyertai itu. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman indah, orang yang tilawah Quran dipuji-puji oleh Allah di sekitaran makhluk, di sekitaran Allah sampai tilawahnya selesai. Itu tilawah. Yang ketiga, menghafal Quran. Ramadan bulan hafalan, saya sarankan mesti ada bagian waktu misal di i'tikaf untuk menghafal Quran. Itu demi Allah saya katakan cepat sekali. Di Kuwait itu ada perempuan yang menjadikan 10 hari terakhir untuk menghafal Quran. Gara-gara suaminya pengen i'tikaf menghafal Quran. Jadi dia cutinya Pak udah dihitung Pak. 14 hari cuti setahun itu beliau hitung pengen ngambil cutinya pas i'tikaf. Dengan tujuan apa? Menghafal Quran. Dia pamit pada istrinya, tolong titip anak-anak, saya pengen i'tikaf, target saya 3 juz. Berangkat, istrinya siapkan, Masya Allah, sudah berangkat. Pulang-pulang, itu istrinya tuh masih ada anak yang masih diberikan ASI. Ya, jadi begitu pulang, suaminya senang sekali. Alhamdulillah ummi, kata alhamdulillah, zauji istiku, hafidhu talata ajza, saya sudah hafal 3 juz. Aina kuntu, kemana aja saya selama ini? Saya sibuk ya Allah, minta ampun. Ternyata 10 hari bisa 3 juz. Istrinya dengan senyum, tenang, menerima, cium tangannya, Masya Allah, tanpa mengatakan bahwa 10 hari dia hafal 30 juz. Ternyata saat menyusui anak dia pegang mushaf, malam-malam dia hafalkan lagi, dia simak lagi, dia dengar lagi, 10 hari 30 juz. Maka kejar dari sekarang.